Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian serta para santri rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita menjelang bulan suci Ramadan, yaitu dengan kita mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian puasa, kemudian macam-macam hukum puasa, dan masuklah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan daripada kitab Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakati alaina fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi surutu sihhatis shaum. Syarat-syarat sah puasa. Yang dimaksud syarat sah puasa itu adalah idza tawaffarat hadhihi syurut shahha shaum. Apabila meliputi, mencukupi daripada ini syarat, maka sah puasanya. Yang pertama, wahya arbatun. Semuanya ada 4 syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam. Menjadi sah ibadah puasa ketika seseorang tersebut beragama Islam. Dan beragama Islam itu kudu dijaga keislamannya ketika berpuasa. Fa yustaratu ayyakuna musliman jami'an nahari. Maka disyaratkan agar menjaga keislamannya jami'an nahari, selama siang itu, dari min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, wajib dia menjaga keislamannya. Karena apa? Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Karena seandainya dia murtad lahdatan wahidatan, sebentar aja, sekejap doang dia murtad, maka batala shaumuhu, maka batal puasanya. Makanya jaga keislamannya. Pokoknya apapun yang menjadi ibadah-ibadah yang menjadi syaratnya adalah Islam, maka selama ibadah itu harus dijaga keislamannya. Jangan sampai terbersit dalam hatinya berupa keyakinan selain kepada Allah, dalam ucapannya yang menjerumuskan kepada kemurtadan, dalam perbuatannya yang menghantarkan kepada kemurtadan. Dijaga tuh, dari beduk subuh sampai beduk maghrib dijaga keislamannya. Jangan sampai hatinya melenceng, ucapannya membawa kemurtadan, kemudian perbuatannya pun jangan sampai bawa kemurtadan.
dijaga Islamnya. Yang kedua al-aqlu, yaitu berakal. Syarat yang kedua adalah berakal. Sama berakal juga harus dijaga akal sehatnya. Fayustaratu ayyakuna aqilan ay mumayyizan jami'an nahari. Dia hendaknya ngejaga akal sehatnya sepanjang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Falau junna, seandainya dia gila, tiba-tiba dia gila, walau lahdatan wahidatan, walaupun sebentar. Misalnya jam 5 sore tiba-tiba penyakit gilanya kambuh, maka dia batal tuh puasanya. Padahal sebentar lagi, nggak tahu sebentar tadi jam 5 gila, jam 5 lewat 5 dia sadar lagi. Ya udah pokoknya dihitungnya batal puasanya, kagak sah puasanya. Tadi sama murtad juga, walau sebentar, walaupun udah di penghujung, udah lagi nungguin buka dia ngomong apa yang akhirnya mengantarkan kepada kemurtadan, akhirnya batal tuh, nggak sah puasanya. Wa amal igma wa sukru, adapun namanya igma itu apa namanya, sakit apa teh, ayan ya, epilepsi, yang tiba-tiba jadi dia nggak sadarkan diri, atau wasukru ataupun mabok, itu sesuatu juga yang membatalkan puasa. Nanti akan lebih perinci lagi masalah igma, masalah sakit ayan, masalah mabuk kondisinya nggak eling, itu ada bahasannya pada pertemuan selanjutnya. Jadi itu yang kedua, syarat sah puasa adalah berakal, akal sehat. Yang ketiga, an-naqa minal haid wan nifas, yaitu suci bersih daripada haid dan nifas. Fayustaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar, maka hendaknya dia sama harus juga suci dari haid dan nifas itu sepanjang harinya. Falau hadat, wala seandainya dia haid fi akhiri, pada akhir puasa, lahdatin minan nar, sebentar di penghujung di hari-hari tersebut, sebentar, batala somu, maka otomatis batal. Tiba-tiba lagi nunggu maghrib, belum mandi dia, pas lagi mandi dicek nggak adanya keluar darah haid, maka puasa yang tadi jadi batal. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Gitu juga seandainya dia suci nih, dia haid, perempuan haid, dia malam nggak sahur karena dia haid, otomatis pas beduk subuh dia nggak puasa. Kemudian dia mau mandi, bangsa jam 9, jam 10 mandi, dia lihat suci, maka dia harus apa? Dia kan otomatis kagak puasa tuh karena haidnya tadi. Seandainya dia suci pas jam 9 atau suci jam 12, maka dia disunnahkan untuk apa? Imsak. Imsak maksudnya apa? Menahan dari makan dan minum di depan orang umum. Dia nggak otomatis saya niat puasa, enggak. Cuman dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi kagak puasa. Sunnah hukumnya. Mentang-mentang dia lagi haid, makannya di restoran terbuka, enggak, tetap walaupun lagi haid di depan teman-teman kagak boleh, di depan orang banyak kagak boleh. Dia harus menjaga bahwa dia juga menghormati orang yang sedang berpuasa. Yang keempat, syarat sahnya apa? Al ilmu bi kaunil waqti
qabilan lisawmi, yaitu dia harus mengetahui waktu diterimanya berpuasa, waktu bolehnya berpuasa. Dia harus tahu syarat sahnya. Maksudnya apa? Ayya'lama annal yawmal ladzi yuridu ayyasumahu yasihu fihi shaum. Maksudnya apa? Hendaknya seseorang itu harus mengetahui hari yang dia mau berpuasa itu adalah hari yang boleh untuk berpuasa. Jangan di hari tasyrik dia puasa. Gak sah, berarti emang itu puasa yang haram. Berarti syaratnya sah keempat ini menunjukkan kita harus belajar tentang ilmu puasa. Gitu. Syarat sah puasanya kan tadi ada 4. 1, dia Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, ia suci dari haid dan nifas. Yang keempat, mengetahui masuk waktunya puasa, bolehnya berpuasa. Gitu. Yang keempat ini berarti kan dia harus ngaji, harus belajar. Jadi jangan pengen puasa, pengen puasa aja dah, hari apa gitu. Ada ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu wujubi shaumi. Syarat-syarat wajib puasa. Tadi syarat sah puasa. Kalau orang yang punya syarat 4 itu berarti puasanya sah. Sekarang syarat wajib puasa. Maksudnya apa? Idza tawaffarat hadhihi syurut, apabila seseorang memenuhi ini syarat, wajib shaum, maka wajib puasa. Dicek nih, kita termasuk wajib shaum enggak nih? Yang pertama Islam. Sama tuh Islam. Semuanya ada 5 hal yang ini. Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama adalah Islam sama. Fala yukhatabu bihi al-kufaru fid dunya. Memang enggak dikhitab orang-orang kafir, enggak diperintahkan orang-orang kafir. Wa ammal murtad fayajibu alaihi al-qada. Kalau orang murtad itu berarti tadi awalnya Islam. Kalau kafir, emang dia dari lahirnya kafir, non muslim. Seandainya dia masuk Islam, dia nggak ada kewajiban mengqada apa-apa yang dari kewajiban dia. Misalnya mukallafnya, taklifnya dia umurnya 17, dia masuk Islamnya umur 20, 3 tahun itu nggak dikodok, enggak. Beda sama yang murtad. Dia Islam, dia kan Islam nih, ternyata tiba-tiba dia murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian keluar dari Islam setahun 2 tahun, sadar lagi, masuk Islam lagi. Maka selama 2 tahun itu wajib segala kewajiban-kewajiban dia diqada. Misalnya sholatnya, misalnya puasanya, wajib diqada. Kenapa itu? Sebagai apa? Taglidhon, sebagai sanksi pemberatan buat dia. Jangan macam-macam, jangan main-main ngegampangin agama. Ini kan banyak nih selebritas kita, public figure kita dengan gampangnya. Sekarang pengen kawin sama si ini, masuk Islam. Ada calonnya ono bercerai, masuk agama dia. Besok ganti lagi, masuk agama di Islam lagi. Itu dihitung tuh kalau orang yang murtad, ya. Terus syarat wajib yang kedua, taklif. Apa itu taklif? Ayyakuna balighan aqilan. Taklif itu adalah orang yang udah baligh, aqilan, dan juga berakal sehat. Baligh berapa tahun? Paling ini kalau pakai tahun. Kalau perempuan kan kalau udah haid, baligh tuh ya. Ya, pakai umur berapa tahun? 9 tahun. Laki-laki pakai umur batasannya, perempuan 15 tahun. 15 tahun dia otomatis sudah baligh. Kemudian aqilan, cerdas dia, berakal, dia bisa nerima syariat.
Kalau anak-anak bagaimana? Wa masobiyu fayajibu ala waliyin, maka wajib buat walinya, buat orang tuanya. Kalau buat anak-anak yang disebut anak-anak mah sebelum balik berarti umuran dari berapa? 5-6 tahun balita, di atas balita 6-7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dia kewajibannya buat siapa? Buat walinya, orang tuanya. Ayyak murahu, untuk menyuruhnya untuk puasa. Kapan disuruh puasa tuh? Li sab'i sinin, mulai umur 7 tahun. Punya anak 7 tahun, wajib kita orang tua nyuruh anak kita berpuasa. Jangan dibiarin dia masih kecil ini dia jangan nggak puasa gitu. Kagak, suruh untuk tarbiyah, untuk pelajaran. Wa yadribahu, bahkan memukulnya, memberi sanksinya. Idza tarakahu, kalau meninggalkannya, li asyri sinina in ataqah. Wajib tuh orang tua ngasih sanksi dengan pukulan. Dikasih sanksi dia. Buat anak siapa? Anak yang sudah berumur 10 tahun. Si Ilham berapa tahun? 11 tahun. Kagak puasa, sabet. Gitu, melawan. Dosa dia. Wajiban orang tuanya. Yang ketiga, tadi kan yang pertama apa? Islam. Yang kedua apa? Taklif. Yang ketiga itokoh, dalam kurung mampu. Ya, itokoh itu mampu. Yang disebut mampu ini dijelasin ada dua. Nah, ada hisan, ada syar'an. Mampu secara hisan. Maksudnya hisan itu apa sih? Fala yajibu ala syaikhil haram, tidak wajib bagi yang orang udah syaikhil haram, orang tua renta, nggak wajib. Berarti dia sebutannya kagak mampu. Tua renta nih, dia udah payah, udah jalan aja susah, itu namanya hisan. Ataupun yang disebut wal marid, orang sakit, alladzi la yurja bur'uhu, yang tidak, orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka disebutnya tidak itokoh, tidak mampu. Gitu. Jadi yang disebut mampu itu adalah orang yang dia mampu secara syariatnya. Misalnya dia sanggup, sehat badannya gitu. Nanti kemudian ada selanjutnya kan ada syarat selanjutnya. Ini yang disebut itokoh itu dibagi dua. Satu secara hisan. Hisan itu adalah orang tua renta atau orang sakit yang tidak mungkin ada sembuhnya, maka disebutnya hisan, berarti dia tidak mampu, berarti tidak wajib puasa. Yang kedua yang disebut itokoh itu adalah satu lagi, yaitu syar'an, secara syariatnya, fala yajibu alal haid wan nufasa, dan tidak wajib buat orang haid dan nifas. Dia mampu, tapi karena syariatnya kagak boleh, akhirnya disebutnya tidak itokoh. Dan nama itokoh itu kudroh, mampu, kuasa. Yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah sehat. Fala yajibu alal marid, maka tidak wajib bagi yang sakit. Tidak wajib ya bagi yang sakit. Yang maksud
sakit mana nih yang boleh kita nggak puasa? Jangan sebut sakit, kan kita bisul aja sakit ya. Lain apa ya Ustaz, nggak bisa duduk, sakit bisul. Pilek sakit. Apakah itu yang disebut sakit boleh kagak puasa? Yang disebut sakit kagak boleh, yang dimaksud sakit boleh tidak berpuasa adalah alladzi yakhafu minhul halak, yaitu sakit yang dikhawatirkan akan kebinasaan. Sakit yang kalau berpuasa tambah parah. Kalau lagi pilek kita puasa, apa tambah parah apa kagak kita pileknya? Kagak, berarti pilek mah enggak jadi alasan bolehnya tidak puasa. Jadi sakit yang disebut sakit secara syariat adalah sakit yang mengkhawatirkan dengan sebab puasa itu al-halak, kehancuran, kebinasaan, keparahan itu. Atau lagi yang disebut sakit dalam konteks syariat itu ta'akhkhara syifa. Yang sakit kalau puasa ta'akhkhara syifa, makin lambat sembuhnya. Seandainya dia puasa malah makin lama nih, seharusnya 2-3 hari dia sembuh. Tapi kalau dia puasa perlu asupan gizi, maka sakit itu yang memperlambat kesembuhan, maka boleh untuk tidak berpuasa. Au ziyadatul marad, atau tambah sakit, tambah parah. Itu yang disebut apa? Mahdur at-tayammum. Jadi sesuatu yang bisa darurat untuk tayamum, sama aja seperti itu. Itu yang kelima. Sekarang yang terakhir, syarat wajib puasa adalah iqamah. Iqamah itu apa? Mukimin kayak kita nih, penduduk yang kagak ke mana-mana. Fala yajibu alal musafir, maka enggak wajib puasa buat orang musafir. Tapi jalan-jalan yang mana nih? Perjalanan musafir itu kan perjalanan. Apakah kita perjalanan ke sekolah boleh kagak puasa? Bukan itu. Yang disebut musafir itu alladzi yusafiru safaron tawilan, yang dia melakukan perjalanan yang panjang. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah isnata wa samanin, yaitu 82 kilometer. Perjalanan 82 km. Dari sini ke mana? Bandung. 82 km. Kalau Bogornya kemarin diukur dari sini ke Bogor sampai ke Empang tuh 86, karena lewat sini. Tol yang baru lewat Jatikarya. Lebih cepat tapi lebih jauh dia. Nah, maka itu perjalanan itu tuh. Kemudian perjalanan yang mana lagi? Perjalanan yang mubah, perjalanan yang boleh. Misalnya silaturahim, bukan boleh lagi, malah ibadah. Perjalanan untuk ilmu, gitu. Bukan perjalanan maksiat. Kalau perjalanan maksiat mau kemana? Mau ke Bandung, ngapain? Mau masang judi, wah itu kagak boleh. Iya, datang ke sana nggak boleh. Syaratnya lagi, seorang musafir yang boleh dia kagak puasa, yaitu ayyusafara qabla tulu'il fajri. Hendaknya dia berangkatnya sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Syaratnya itu. Syaratnya berangkatnya sebelum subuh.
Subuh jam 4:30, jam 4 dia udah jalan. Udah lewatin perbatasan kota berarti. Jam 4 jalan, subuhnya di Cibitung. Berarti terus ke sononya kita mau jalan ke misalkan ke Merak. Berarti kan udah Merak udah 100 kilo lebih. Kita boleh tuh kagak puasa karena udah melewati 82 kilometer. Tapi nggak dihitung 82 kilometer kalau muter-muter di sini doang. Iya, ojo-ojo misalnya namanya puasa mau jalan-jalan ke SGC putaran bawah lantai 1 5 kilometer, lantai 2 lantai 3 terus balik lagi, itu kan udah sampai 80 kilometer itu. Kagak, bukan yang itu. Ini perjalanan yang udah melewati batas desa, batas kota kita gitu. Terus tapi buat yang apa di sini sampaikan wal afdal as-shaum lil musafir. Tapi yang utama adalah berpuasa bagi musafir. In lam yasukka alaih, kalau tidak ngeberatin. Kuat cuma perjalanan ke Bandung. Sekarang mah ke Bandung cepet ya. Cepet. Kita 2 jam udah sampai. Kuat lah. Tapi itu afdol bagi musafir kalau dia pun puasa. Seandainya dia mau puasa mengambil rukhsah, silahkan. Fa in syaqqa fal fitru afdol. Seandainya dia berat, ya udah maka berpuasa itu lebih utama. Berbuka lebih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama nih niat, an-niyatu sawaun akana fardhon am naflan. Puasa sunnah maupun puasa wajib sama wajib nih niat. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Terus niatnya bagaimana nih? Ada pembeda antara niat puasa sunnah sama puasa wajib. Kalau puasa wajib fardu, perbedaannya yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tu'lil fajri fayajibu tatsbit. Kalau niat puasa wajib, puasa fardu seperti Ramadan, kafarah, nazar, ya, qadha, itu niatnya mulai dari maghrib. Masuknya niat itu mulai dari bedug maghrib sampai bedug subuh. Fayajibu tatsbit, dan wajib nginepin niat. Maksudnya udah mulai isya madah, mulai maghrib udah diinepin niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat fardu. Kalau yang sunnah gimana? Yang sunnah masuknya sama dari mulai maghrib udah masuk niat boleh. Saya besok hari Senin mau puasa sunnah gitu. Saya niat puasa sunnah hari Senin. Mulai maghrib udah boleh. Malam Seninnya. Sampai kapan? Ila zawal, sampai masuk waktu zuhur. Dan enggak wajib diinepin. Seandainya dia enggak niat maghrib, seandainya dia enggak niat malam itu, seandainya dia enggak niat subuh itu, masih boleh niat sampai batasan zuhur. Yang kedua perbedaannya, yajibut ta'yin, wajib menyatakan. Kalau yang fardu itu wajib menyatakan. Maksudnya apa? Menyatakan keperduan kewajibannya.
Seperti apa Ramadan, itu harus disebut. Nawaitu shauma ghadin, an ada fardhi syahri Ramadan, itu disebutin. Atau paling pendeknya kan apa? Nawaitu shauma Ramadan, itu kan. Itu paling pendeknya. Wajib tuh kita nyebutin nama Ramadan, nazar, kafaroh, qadha, kita sebutin. Jangan kagak disebutin. Kalau yang sunnah nggak wajib disebutin. Illa in kana saumu muaqqatan, kecuali puasa sunnah muaqqah. Muaqqatan itu maksudnya yang ada waktunya. Arafah, kemudian apa lagi? Puasa-puasa sunnah yang memang ada waktunya. Puasa Arafah, Tasu'a, Asyura, itu ta'yin kita. Nawaitu shauma ghadin an yaumi Arafah, gitu. Kita sebutin. Selain sunnah, misal hari Senin, sunnah Senin, ya udah nawaitu shauma sunnatan lillahi ta'ala, boleh. Nggak disebutin nama jenis puasanya. Terus apa yang ketiga? La yazuzu ayyajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahidin. Kalau puasa wajib kagak boleh disatuin, menyatukan antara dua fardu dalam satu niat. Misalnya kita masih punya utang, saya nggak bayar utangnya besok aja sekalian fardu Ramadan, kagak boleh itu. Karena utang adalah qadha adalah wajib. Ya, puasa Ramadan wajib, yang wajib nggak boleh disatuin jadi dua. Dua disatuin jadi satu, gitu. Puasa qadha di bulan Ramadan kagak boleh. Gitu. Puasa kafaroh sama bulan Ramadan juga nggak boleh. Kalau puasa sunnah boleh? Boleh. Ya juzul jam'u baina shaumi naflaini fa aktsar bi niyatin wahidatin. Boleh kita menggabung niat dua puasa atau lebih, bahkan lebih, dengan niat satu. Misalnya besok contohnya hari Senin, hari itu adalah hari Arafah, gitu. Kita niatin dua-duanya, kerjaannya satu, dapat ke kepalanya? Dapat, gitu. Kalau yang sunnah boleh digabung dua niat atau lebih dengan satu perbuatan. Kalau yang wajib kagak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu, dan sah ayanuya niat asaumin nafli ba'da tulil fajri. Boleh niat dan sah niatnya seseorang puasa sunnah setelah terbit fajar, setelah subuh. Tapi syaratnya dua. Satu, antakuna niyata qabla zawal, hendaknya niatnya sebelum masuk waktu zuhur. Yang kedua, alla tu'atiya syai'an minal mufattirat min tulil fajri ila waqtin niyah. Hendaknya tidak mendatangkan sesuatu yang membatalkan puasa sampai waktu niat. Misalnya hari Senin lagi, bangun subuh, kemudian habis subuh beres-beres tidur lagi, belum ngapa-ngapain tuh. Dia bangun jam 10, jam 11, saya belum makan ini, saya niat puasa hari Senin. Boleh nggak tuh, sah nggak? Sah niatnya, lanjutin puasanya. Itu kalau salat niat puasa sunnah. Rukun yang kedua adalah tarku mufattirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua, zakiron, dengan ingat dia, mukhtaron, dengan sukarela dia.
dengan keinginan dia. Ghairu jahilin ma'dzur, bukan kebodohan yang ma'dzur. Jadi dia harus, yang rukun yang kedua, harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Secara dia ini harus tahu, zakiran, ingat, mukhtaran, sukarela, tidak terpaksa, ghairu jahilin, dan tidak bodoh, ghairu ada jahilin ma'dzurin, ini adalah bodoh yang ditoleransi, ketidaktahuan yang ditoleransi, bukan pura-pura tidak tahu. Fala yabtulu, maka tidak batal shaumuhu, puasanya orang, idza aftara, kalau dia berbuka nasian, cara lupa enggak batal ya, tapi jangan pura-pura lupa. Kalau zakiran tadi dia, misalnya zakiran sadar, tahu dia makan, berarti batal. Ada nasian itu lupa, benar-benar sama sekali. Namanya biasanya puasa pertama. Tidur bangun, langsung ke dapur nyerudut air, langsung tuh. Itu nasian, lupa, maka nggak batal. Au mukrohan, atau terpaksa, bukan terpaksa, mukrohan, dipaksa. Au mukrohan, dipaksa. Dipaksanya dengan catatan, dipaksanya dia itu ketika akan membahayakan dirinya, maka dia boleh. Misalnya ada seorang penjahat nyandra dia gitu, atau ada orang jahat nyandra dia kan lagi puasa nih, kamu harus makan ini, kalau gak dimakan ini kamu mati, tembak. Maka disamtin dia makannya dia itu, ya udah, ada dimakan sesuatu, ya udah, yang penting ngikutin dia, yang penting untuk menyelamatkan dirinya. Karena hibdun nafsi, menjaga jiwa raga, itu adalah sebuah hak asasi dalam Islam, wajib itu. Akhirnya dia makan, maka makannya dia itu tidak membatalkan puasa gitu. Dengan catatan apa? Dipaksa, dan dia melakukan itu untuk menyelamatkan diri, untuk nyawanya. Kemudian apa? Au kana jahilan ma'dzur, dan enggak batal juga yang jahilan ma'dzur bijahli. Jahilan ma'dzur itu adalah bodoh yang ditoleransi. Kok bodoh ada yang ditoleransi? Ada dua. Orang bodoh, jahil, yang ditoleransi itu adalah man nasya'a ba'idan minal ulama. Jadi orang yang dia tumbuh, hidup, berkembang, yang dia jauh dari ulama. Bukan jauh, maksudnya nggak ada ilmu dia gitu, nggak ada penerangan, pencerahan tentang fardu agama. Tinggalnya gitu, yang dia tinggalnya jauh daripada informasi ilmu agama. Dia ternyata nggak tahu, ternyata ini membatalkan puasa, dia lakukan itu, maka nggak batal orang yang kayak gitu. Kalau di kita kan nggak ada pengajian di mana-mana, mau buka akses lewat medsos gampang. Jadi jahilan ma'dzur nggak ada di kita. Ya mungkin di wilayah-wilayah terpencil kali, ulamanya kagak ada, udahan dia kagak mau ngaji, aksesnya kagak dapat, dia kagak mau ngaji juga. Pas dia tahu, dia biasanya puasanya kayak begitu, dia nggak batal tuh bagi dia. Kemudian siapa lagi? Ditoleransi itu kebodohannya. Wa man kana qariba ahdi bil Islam, orang yang adanya dia baru masuk Islam, baru belajar Islam. Maklum lah gitu. Jadi bodohnya masih dimaklum gitu.
Nah kalau di wilayah kita nggak ada kayak gitu. Yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim, wujubi shaumi Ramadan, wajib dimulainya puasa Ramadan. Kapan? Yajibu shaum Ramadan bi ahadi umuri khamsatin, ketika mendapatkan salah satu daripada 5. Isnani ala sabilil umum, 2 menurut jalan yang umum mayoritas. Wa salasatun ala sabilil khusus, dan ada 3 lagi dalam jalan khusus sendiri dah gitu. Sabilil umum adalah misalkan seandainya dia mengetahui secara umumnya, maka dia wajib puasa. Itu. Contohnya apa nih di sini? Yang secara umum, jalan secara mayoritas. 1, wajib dimulainya puasa secara mayoritas adalah bi istiqmali sya'banin. Bi istiqmali sya'bana 30 yauman. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban itu 30 hari, otomatis besoknya wajib puasa. Semuanya tuh, semuanya, sedaerah itu, senegeri itu. Yang kedua, biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Dengan melihat hilalnya dengan kesaksian apa? Adli syahadah. Orang yang adil dalam kesaksian. Siapa aja itu? Yang dia orang yang disebut adil kesaksian itu ada syaratnya. 1, dia laki-laki. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, rasyid, cerdas, seorang petunjuk, mursyid. Kemudian yang keempat, muru'ah, orangnya menjaga wibawa, dia lebih waro, lebih hati-hati. Terus yang kelima, yaqdon, orangnya sadar. Natikon, orangnya bisa bicara. Sami'an, orangnya ngedenger. Basiron, orangnya melihat. Terus siapa lagi yang termasuk kategori orang yang adil persaksiannya? Lam yartakib kabirah, orangnya nggak pernah melakukan dosa besar. Nggak zina, nggak miras, nggak judi, nggak. Walam yusirru ala saghirah, dan tidak melakukan terus-menerus dosa yang kecil. Ya, ini mah dosa kecil kan. Itu orang biasa fasik, berarti dia melakukan dosa-dosa kecil. Nggak diterima tuh kesaksiannya. Aw asarra ala saghirah wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asi, ataupun orang yang dia membiasakan dosa kecil sehingga ketaatannya kalah sama kemaksiatannya. Banyak taat mah taat, tapi maksiatnya juga STMJ gitu. Salat terus maksiat jalan gitu. Orang ini nggak diterima kesaksiannya. Jadi ru'yatul hilal kalau kita ya tentu dengan apa? Dengan seorang qadhi ngasih tahu hilal. Qadhi, hakim, kalau kita menteri agama udah ngasih tahu ru'yatul hilal. Mana ala sabil umum ayajibu shaum ala jami ahli tilkal baldah wa man wafaqahum fil matlaq. Jadi kalau udah ada yang namanya ru'yatul hilal, maka wajib semuanya tuh, satu daerah itu wajib mengikuti ru'yat itu, kesaksian orang tersebut. Ukurannya apa? 1 matla. Yang kita kan matla itu apa sih? Sama waktu terbit matahari dan terbenamnya. Kita kan cuma bedanya sejam-sejam ya. WIB, WIT ya. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, bedanya sejam-sejam. Sama, kita masih 1 matla namanya.
posisi terbit matahari dan terbenam mataharinya sama. Termasuk juga negara serumpun, Brunei, Malaysia, yang disebutnya mabim ya. Mabim, satu mabim satu mata itu sama. Maka ketika dilihat, oh ternyata di sini udah ada hilal terlihat dengan kesaksian tadi. Maka wajib tuh sekampung itu, sedaerah itu, senegara itu untuk berpuasa. Itu jalan yang pertama, jalan secara umum. Jalan yang kedua adalah secara khusus. Khusus itu maksudnya apa? Pribadi. Pribadi misalnya sama, satu biru'yatil hilal, dengan melihat hilal juga, fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dengan melihat hilal dengan benar orang yang melihatnya, walaupun yang melihat itu fasik. Tapi khusus buat dia. Misalnya ternyata ada yang ngasih tahu nih, saya udah melihat hilal tadi itu sore tanggal 29. Ya, dilihat nih, besok tuh udah masuk tanggal 1. Maka kesaksian orang tadi menjadikan wajib dia puasa, tapi buat diri sendiri, jangan diumumin. Nanti beda dengan yang umum tadi, dengan yang mayoritas tadi, nanti akhirnya jadi ribut gitu. Jadi ribut, jangan. Kemudian dengan cara apa? Kabar dari orang yang melihat hilal. Kemudian dengan yang kedua, yang ketiga dengan zon, dengan sangkaan masuknya Ramadan dengan ijtihad. Maksudnya apa dengan ijtihad? Kalau dulu misalnya ijtihad orang zaman dulu biasanya dengan mendengar suara apa gitu, suara midfa itu artinya apa? Midfa muqtad. Ada suara misalnya macamnya beduk dah gitu. Di situ dulu kan belum zamannya medsos, digital belum ada. Iya, kentong. Kan zaman-zaman dulu ya Haji ya, kayak gitu. Tapi yang ngasih taunya orang yang dia mausuk, dia apa namanya? Thiqah, dipercaya. Dari musola, dia udah dikasih tahu. Tong 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 tong. Oh, kebiasaannya kalau udah tong 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 tong, beda-beda tuh ya. Oh, ini berarti masuk puasa nih. Itu namanya ijtihad. Itu buat dia doang. Titir. Iya, bukan dia doang, maksudnya mungkin wilayah situ, gitu. Paling besar juga wilayah sendiri. Atau dengan melihat di sini, dengan melihat api, au ru'yatin nar, atau melihat cahaya apa, itu kebiasaannya kalau ada cahaya ini udah masuk tanggal segini, udah masuk tanggal. Iya, kalau sekarang kan udah namanya teknologi udah semakin hebat, semakin canggih, bisa terlihat nih dengan jelas hilal tersebut. Iya, itulah pertemuan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan puasa. Besok masih ada lanjutannya, yaitu sunnah puasa, sunnah puasa Ramadan. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Itu dah terakhir besok ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita pelajarin ini harapannya apa? Kita berharap ibadah puasa kita semakin bagus. Jadikan Ramadan besok Ramadan yang terbaik dalam ibadah kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.